BWF selaku Federasi Bulu Tangkis Dunia sudah menyelenggarakan serangkaian turnamen bulu tangkis BWF 2022. Khusus dari bulan Mei hingga bulan Juli, BWF menggulirkan beberapa turnamen yang berlangsung di Asia Tenggara, mulai dari level Super 500, Super 750, dan Super 1000. Nah, di video kali ini, aku Badminton akan mengulas tuntas hasil ataupun pencapaian wakil-wakil Indonesia di turnamen BWF Tour Asia Tenggara. Kita mulai dari turnamen Thailand Open 2022. Thailand Open 2022 berlangsung di Impact Arena Bangkok, Thailand dari tanggal 17 hingga 22 Mei 2022. Turnamen bulu tangkis HSBC BWF World Tour Super 500 ini berhadiah total $360.000 atau sekitar 5,2 miliar rupiah. Indonesia tanpa gelar di ajang ini, satu-satunya wakil merah putih yang lolos di babak final yakni ganda putra pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto harus puas menjadi runner-up pada posisi skor 13-4 untuk keunggulan Takuro Hoki Yugo Kobayashi yang menjadi lawan Fajar Rian kala itu. Ganda putra Indonesia memutuskan mundur karena Fajar Alfian mengalami cedera. Takuro Hoki Yugo Kobayashi sendiri akhirnya didapuk menjadi juara ganda putra Thailand Open 2022 Super 500. Adapun daftar juara dan runner-up turnamen Thailand Open 2022 Super 500 adalah sebagai berikut. Tunggal putra, juara Li Zijia dari Malaysia, runner-up Li Sifen dari Cina. Skor pertandingan 17-21, 21-11, dan 23-21. Selanjutnya dari sektor tunggal putri. Juara Tai Zuying dari Taiwan. Runner-up Cheng Yupei dari Cina. Skor akhir 21-15, 17-21, dan 21-12. Selanjutnya dari sektor ganda putri, juaranya adalah pasangan Nami Matsuyama Chi Harushida dari Jepang, sedangkan runner-up-nya juga berasal dari Jepang, yaitu Mayu Matsumoto Wakana Nakahara. Adapun skor pertandingan di babak final ganda putri ini adalah 17-21, 21-15, 26-24. Terus untuk ganda putra, juara Takuro Hoki Yugo Kobayashi dari Jepang. Runner-up Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dari Indonesia. Skornya yaitu Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto retired pada skor 13-4 untuk keunggulan pasangan Takuro Hoki Yugo Kobayashi dari Jepang. Kemudian yang terakhir dari sektor ganda campuran, juaranya adalah Zheng Ziwei Huang Yaqiong dari Cina, sedangkan runner-up-nya adalah Dechapol Puaparanukroh Sapsire Theratanachai dari Thailand. Skor pertandingannya 21-12, 18-21, dan 21-14. Selanjutnya kita beralih ke turnamen Indonesia Masters 2022 BWF Super 500. Indonesia Masters 2022 digelar di Istora Senayan Jakarta, Indonesia mulai dari tanggal 7 sampai 12 Juni 2022. Turnamen ini berhadiah total $360.000 atau setara dengan 5,2 miliar rupiah.
Sebagai tuan rumah, tim Merah Putih sendiri menempatkan 2 wakilnya di partai final yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 di Istora Senayan, Jakarta. 2 wakil Indonesia yang lolos yaitu satu dari ganda putra pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dan satu dari sektor ganda putri melalui pasangan anyar yaitu Afriani Rahayu Siti Fadia Silpa Ramadanti. Ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto pada akhirnya mempersembahkan gelar juara untuk tim Indonesia setelah di babak final mengkandaskan ganda muda dari Cina. Sedangkan pasangan ganda putri Indonesia Afriani Rahayu Siti Fadia Silpa Ramadanti harus puas sebagai runner up setelah kalah di partai final juga oleh wakil dari Cina. Adapun hasil lengkap babak final Indonesia Masters 2022 adalah sebagai berikut. Kita mulai dari sektor ganda campuran. Juara pasangan Zheng Ziwei Huang Yaqiong dari Cina. Runner up Tom Gicquel Delphine Delroux dari Prancis. Skor akhir pertandingan 21-13 dan 21-14. Selanjutnya dari sektor tunggal putra, juara Victor Axelsen dari Denmark. Sedangkan runner up-nya adalah Zhou Tingcheng dari Cina Taipei. Skor pertandingan ini sendiri adalah 21-10, 21-12. Kemudian berikutnya sektor tunggal putri. Juara Cheng Yupei dari Cina. Sedangkan runner up-nya adalah Ratchanok Intanong dari Thailand. Dengan skor akhir pertandingan 21-16, 18-21, dan 21-15. Kemudian dari sektor ganda putri, juaranya adalah Chen Qingcheng Jia Yipang dari Cina. Runner up-nya Afriani Rahayu Siti Fadia Silpa Ramadanti, tentunya dari Indonesia. Skor akhir dari pertandingan final ini sendiri 21-18 dan 21-12. Dan yang terakhir di sektor ganda putra, juaranya adalah ganda putra Indonesia tentunya pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Sedangkan runner up-nya adalah Lian Weiqian Wang Chang dari Cina. Skor pertandingan di final ini sendiri adalah 21-10 dan 21-17. Dari daftar juara yang sudah sama-sama kita ketahui, tentunya bisa dipastikan bahwa Cina tampil sebagai juara umum dengan menggondol 3 gelar juara masing-masing dari sektor ganda campuran melalui pasangan Zheng Ziwei Huang Yaqiong, terus dari tunggal putri melalui juara Olimpiade Tokyo 2020 Chen Yupei, dan gelar ketiga dipersembahkan ganda putri Cina tentunya pasangan Chen Qingcheng Jia Yipang. Dan Indonesia sendiri di turnamen ini sebagai tuan rumah hanya berhasil meraih 1 gelar juara dan 1 posisi runner up. Kita berharap bahwasanya di turnamen-turnamen berikutnya di tahun-tahun yang akan datang, sektor-sektor lain dari tunggal putra, dari ganda campuran dan juga tunggal putri bisa juga memberikan prestasi terbaik tentunya untuk Merah Putih, apalagi turnamen ini diadakan ataupun diselenggarakan di Indonesia sebagai tuan rumah tentunya. Thailand Open 2022, BWF Super 500, serta Indonesia Masters 2022 BWF Super 500 telah kita bahas, kita tampilkan daftar juara dan runner up-nya. Tentunya kita akan masih terus membahas beberapa turnamen lagi yang dilaksanakan di kawasan Asia Tenggara.
masih ada turnamen Indonesia Open, terus ada 2 turnamen yang dilaksanakan di Malaysia dan ada juga satu yang digelar di Singapura. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Aku Badminton, sebuah kanal YouTube yang khusus membuat konten seputar dunia bulu tangkis. Baik, kita lanjutkan pembahasannya dan kali ini kita menuju ke turnamen Indonesia Open 2022. Turnamen Indonesia Open BWF Super 1000 ini dilaksanakan di Jakarta, yakni di Istora Senayan dari tanggal 14 sampai 19 Juni dengan berhadiah total sebesar 1,2 juta US dollar atau setara dengan 17,5 miliar rupiah. Turnamen EAS Ventures Indonesia Open 2022 menjadi tahun terburuk bagi tim Indonesia apabila dilihat dari segi prestasi ataupun pencapaian yang diraih oleh pemain-pemain Indonesia yang berlaga ataupun tampil di turnamen berlevel Super 1000 ini. Dari 20 perwakilan Merah Putih yang berlaga di Indonesia Open 2022, tidak ada satupun yang berhasil lolos sampai di babak semifinal. Jadi ini merupakan catatan terburuk ya, sejak tahun 1982 atau dalam kurun waktu 40 tahun Indonesia ya selalu menempatkan wakilnya di babak semifinal ataupun di babak final. Kalaupun memang pernah juga Indonesia tidak meraih gelar juara, akan tetapi Indonesia masih bisa menempatkan wakilnya sampai di babak final. Namun di tahun 2022 ini betul-betul menjadi mimpi yang sangat buruk ya bagi PBSI, karena dari wakil-wakil yang bertanding tercatat ada 20 wakil. Pencapaian terbaiknya itu hanya menembus babak perempat final. Ada 4 perwakilan dari Indonesia yang berhasil melaju sampai di babak 8 besar. 2 dari sektor ganda putra, yaitu pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Ada juga pasangan Pramudia Kusumawardana Yeremia Erik Rambitang. Terus 1 dari sektor tunggal putra melalui Antoni Sinisuka Ginting, dan juga 1 dari ganda putri melalui pasangan yang baru saja ditandemkan, yaitu Apriani Rahayu Siti Fadia Silpa Ramadanti. Namun dari keempat wakil Indonesia yang bertanding di babak perempat final ini, semuanya kalah oleh lawan-lawannya dan tidak ada yang sukses melaju ke babak semifinal. Ganda putra andalan Indonesia yang sedang naik daun, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, yang di minggu sebelumnya menjadi juara Indonesia Masters 2022, kali ini terhenti di babak perempat final. Di babak 8 besar, pasangan Fajar Alfian Rian Ardianto dikalahkan oleh ganda putra dari Cina, yaitu pasangan Liu Yuchen Aozuanyi, yang kemudian pada akhirnya tampil sebagai juara Indonesia Open 2022. Ganda putra lainnya yang harus terhenti di babak perempat final yakni ganda muda pasangan Pramudia Kusumawardana Yeremia Erik Rambitang, kalah oleh peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 asal Malaysia, pasangan Aron Chia Soh Woyik, lewat pertarungan 3 set dengan skor 21-14, 12-21 dan 20-22. Dan dari pertandingan ganda putra antara pasangan Pramudia
Yeremia Erik Rambitan versus Aroncia Sohwoyik ini juga terjadi sebuah insiden ataupun peristiwa yang sangat memilukan hati, di mana pada set ketiga dikala sebetulnya ganda putra Indonesia Pramudia Kusumawardana Yeremia Erik Rambitan berpotensi untuk memenangi set ketiga sekaligus memenangkan pertandingan, karena di akhir-akhir set ketiga sudah unggul dengan skor 20-17, namun tiba-tiba Yeremia mengalami cedera yang cukup parah. Walaupun Yeremia tetap memaksakan diri untuk melanjutkan pertandingan, akan tetapi situasi ini tentu sudah sangat merugikan ganda putra Indonesia dan tidak bisa berbuat banyak lagi. Pada akhirnya mereka harus tersingkir dengan sangat dramatis, dan justru ganda putra dari Malaysia lah ya, yaitu pasangan Aroncia Sohwoyik yang didaulat untuk memenangi pertandingan sekaligus melaju ke babak semifinal. Bahkan dari cedera yang didapat oleh Yeremia Erik Rambitan mengharuskan dia bersama dengan pasangannya Pramudia Kusumawardana absen di beberapa turnamen setelah Indonesia Open. Terhitung atau tercatat Yeremia Erik Rambitan Pramudia Kusumawardana sudah absen atau tidak tampil di ajang Malaysia Masters 2022, Malaysia Open 2022, dan juga Singapore Open 2022, dan tentunya tidak bisa juga ikut di China Taipei Open terus di kejuaraan dunia pada bulan Agustus nanti yang akan diadakan di Tokyo, Jepang. Karena menurut informasi ataupun berita yang kami dapatkan bahwa Yeremia Erik Rambitan harus istirahat mungkin antara 3-6 bulan ke depan karena cedera yang dialaminya. Satu-satunya wakil Indonesia yang masih tersisa dari sektor tunggal putra pada turnamen Indonesia Open 2022, Anthony Sinisuka Ginting, untuk kesekian kalinya harus kembali menelan pil pahit setelah dipertemukan kembali dengan Raja Tunggal Putra saat ini, tentunya Viktor Axelsen dari Denmark. Anthony Ginting yang kembali berjumpa dengan Axelsen di babak perempat final Indonesia Open 2022 kembali mengalami kekalahan dan harus bermain selama 3 set. Akhirnya Ginting mengakui keunggulan Axelsen dengan skor 13-21, 21-19, dan 9-21. Runner-up Indonesia Masters 2022 dari sektor ganda putri, pasangan Apriani Rahayu Siti Fadia Silpa Ramadanti menjadi harapan bagi Indonesia untuk bisa meloloskan wakilnya di babak semifinal Indonesia Open 2022. Namun pasangan yang baru ditandemkan ini tidak berhasil mengalahkan lawangnya di babak 8 besar, yakni ganda putri dari Korea, pasangan Lee So-hee Shin Seung-chang. Apriani Siti Fadia harus menyerah 2 set langsung dengan skor 14-21, 19-21. Padahal sebelumnya di turnamen Indonesia Masters 2022, Apriani Siti Fadia berhasil mengalahkan ganda putri dari Korea ini yang saat ini menempati peringkat 2 dunia, yaitu Lee So-hee Shin Seung-chang. Namun kali ini giliran Lee So-hee Shin Seung-chang membalas kekalahan yang diderita dari pasangan Apriani Rahayu Siti Fadia Silpa Ramadanti. Hasil ini tentunya sangat pahit bagi tim Indonesia
di mana ini untuk pertama kalinya sejak Indonesia menjadi tuan rumah turnamen Indonesia Open. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1982 sampai 2021 yang lalu, Indonesia selalu mampu menempatkan wakilnya di babak semifinal. Hal ini memang sangat disayangkan, padahal tahun ini penyelenggaraan Indonesia Open 2022 juga Indonesia Masters 2022 yang kembali digelar di Istora Senayan Jakarta itu sudah bisa disaksikan secara langsung ya, sudah bisa disaksikan langsung oleh penonton. Artinya para pencinta bulu tangkis di tanah air bisa kembali hadir datang langsung di stadion untuk menyaksikan para pemain-pemain bulu tangkis elit dunia bertanding di Istora Senayan Jakarta. Namun dalam kurun waktu 40 tahun sejak pertama kali dilaksanakan turnamen Indonesia Open, untuk pertama kalinya Indonesia absen di babak semifinal. Artinya Indonesia untuk perdana ya, untuk pertama kalinya gagal menempatkan wakilnya di babak semifinal. Adapun daftar lengkap para juara dan runner-up EAS Ventures Indonesia Open 2022 adalah sebagai berikut. Dari sektor ganda campuran, juara Zheng Ziwei Wang Yaqiong dari Cina, sedangkan runner-up-nya adalah Yuta Watanabe Arisa Higashino dari Jepang. Skor pertandingan 21-14 dan 21-16 tentunya untuk Zheng Ziwei Wang Yaqiong dari Cina. Selanjutnya dari sektor ganda putri, juaranya adalah pasangan Nami Matsuyama Chiharu Shida dari Jepang, sedangkan runner-up-nya juga dari Jepang yaitu pasangan Yuki Fukushima Sayaka Hirota, dan skor pertandingannya sendiri adalah 18-21, 21-14 dan 21-17. Kemudian dari sektor ganda putra, juaranya adalah pasangan Liu Yucheng Ou Xuanyi dari Cina, sedangkan runner-up-nya yakni pasangan Choi Sol-gyu Kim Won-ho dari Korea, sedangkan skor pertandingannya 21-17 dan 23-21. Selanjutnya dari tunggal putra, juara Viktor Axelsen dari Denmark, sedangkan runner-up Zhao Junpeng dari Cina. Skor pertandingan 21-9 dan 21-10. Dan yang terakhir dari sektor tunggal putri, dengan juaranya adalah Tai Zuying dari Cina Taipei atau Taiwan, sedangkan runner-up-nya Wang Ziyi dari Cina. Skor pertandingannya 21-23, 21-6 dan 21-15. Dengan hasil ini tentunya sudah bisa dipastikan Cina tampil sebagai juara umum di turnamen Indonesia Open 2022 dengan 2 gelar juara melalui sektor ganda campuran pasangan Zheng Ziwei Wang Yaqiong, dan juga ganda putra melalui pasangan Liu Yucheng Ou Xuanyi, serta 2 runner-up melalui tunggal putra Zhao Junpeng dan juga tunggal putri Wang Ziyi. Kemudian diikuti oleh Jepang dengan 1 gelar juara dari sektor ganda putri melalui pasangan Nami Matsuyama Chiharu Shida, serta 2 runner-up melalui sektor ganda campuran pasangan Yuta Watanabe Arisa Higashino, dan juga 1 dari ganda putri yaitu pasangan Yuki Fukushima Sayaka Hirota. Sedangkan Denmark dan Cina Taipei berbagi 1 gelar juara. Denmark juara di sektor tunggal putra melalui Viktor Axelsen, sedangkan Cina Taipei juara dari sektor tunggal putri melalui Tai Zuying. Sedangkan Korea berada di urutan terakhir dengan 1 runner-up melalui sektor ganda putra
yakni pasangan Choi Sol-gyu Kim Won-ho. Kita berharap tentunya bahwa tim Indonesia bisa kembali berjaya pada pelaksanaan Indonesia Open di tahun-tahun yang akan datang. Dengan materi-materi pemain potensial yang dimiliki Indonesia saat ini, tentunya kita bisa berharap banyak bahwasanya untuk pelaksanaan Indonesia Open di tahun-tahun mendatang, Indonesia bisa berbicara lebih banyak lagi, dalam arti bisa memberikan prestasi tertingginya, apalagi bermain di kandang sendiri. Sebut saja saat ini Indonesia memiliki, khususnya di sektor ganda putra, ada beberapa pasangan yang berpotensi untuk menjadi pemain-pemain top dunia di masa-masa yang akan datang, baik yang statusnya memang sudah cukup senior seperti pasangan yang sedang naik daun, yaitu Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang sudah meraih beberapa gelar di tahun 2022 ini. Ditambah lagi ada pemain-pemain muda yang tentunya sangat potensial sekali, seperti halnya peraih emas SEA Games Vietnam yang lalu, yaitu pasangan Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Terus ada juga juara Asia tahun 2022, pasangan Yeremia Erik Rambitan Pramudia Kusumawardana. Walaupun saat ini kita tahu bahwa Yeremia sedang mengalami cedera yang dialaminya pada saat ikut di turnamen Indonesia Open yang lalu, dan tentunya kita berharap bahwa Yeremia Erik Rambitan segera pulih, sembuh dari cederanya, dan tentunya bisa kembali bermain untuk mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia tercinta tentunya. Selain dari sektor ganda putra dan selain dari ganda-ganda putra muda potensial, tentu kita masih memiliki pemain-pemain senior yang memang sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya dengan segudan prestasi yang telah diraihnya. Sebut saja peringkat 1 dunia saat ini, yaitu pasangan Min Youngs, Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Marcus Fernaldi Gideon. Walaupun di tahun 2022 ini kiprah mereka cukup agak redup, artinya tidak bisa memberikan prestasi yang terlalu membanggakan di tahun 2022 ini. Akan tetapi kita tahu bahwa Kevin Marcus masih menempati peringkat 1 dunia versi BWF dan tentunya masih sangat layak untuk diperhitungkan sebagai salah satu ganda putra top dunia saat ini. Dan jangan lupa pula bahwa kita masih memiliki ganda putra senior, ganda putra veteran yang masih terus konsisten bermain dan memberikan prestasi terbaiknya, yaitu pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Dan selain Min Youngs dan juga The Daddies, tentunya kita masih memiliki ganda putra muda potensial lainnya, yaitu meraih gelar juara All England 2022 atau juara All England 2022, pasangan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Tentu pemain-pemain ini semua kita harapkan bisa memberikan prestasi-prestasi tertingginya di turnamen Indonesia Open yang akan datang, begitu juga di turnamen-turnamen lainnya. Selain dari sektor ganda putra yang memang selama ini sering memberikan prestasi untuk Indonesia, tentu kita masih memiliki pemain-pemain lain juga dari sektor-sektor lain yang kita harapkan bisa juga memberikan prestasi terbaiknya. Sebut saja pasangan ganda putri yang baru saja ditandemkan, yaitu Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti, yang pertama kali itu dipasangkan di gelaran SEA Games Vietnam yang lalu. Dan hebatnya lagi, Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti bisa langsung merebut medali emas atau menjadi juara SEA Games di Vietnam yang lalu. Bahkan dalam perjalanannya
menuju juara SEA Games atau merebut medali emas SEA Games di Vietnam. Pasangan Apriani Rahayu Siti Fadia Silpa Ramadanti berhasil mengalahkan salah satu ganda putri kuat yang masuk di jajaran 10 besar dunia saat ini, yaitu pasangan Rawinda Prajongjai Jongkolpang Kittitarako dari Thailand. Pasca meraih medali emas SEA Games Vietnam yang lalu, pasangan Apriani Rahayu Siti Fadia Silpa Ramadanti tampil di turnamen Indonesia Masters 2022. Turnamen ini menjadi turnamen resmi BWF pertama yang diikuti sejak Apriani ditandemkan atau dipasangkan dengan Siti Fadia Silpa Ramadanti. Hebatnya lagi-lagi Apriani Rahayu Siti Fadia bisa menampilkan performa terbaiknya sekaligus memberikan prestasi terbaik dengan berhasil melaju sampai ke babak final. Namun di babak final, Siti Fadia Silpa Ramadanti Apriani Rahayu kalah oleh pasangan ganda putri nomor 1 dunia saat ini, yaitu Chen Qingchen Jiayipang dari Cina. Artinya Apriani Siti Fadia hanya berhasil merebut atau menempati posisi runner up. Namun dengan status sebagai pemain unggulan yang baru saja dipasangkan dan langsung bisa menjadi runner up di sebuah turnamen Super 500, tentu ini menjadi sebuah sinyal kuat bahwasanya pasangan Apriani Rahayu Siti Fadia Silpa Ramadanti memiliki potensi yang sangat besar dan tidak menutup kemungkinan di masa-masa yang akan datang menjadi salah satu ganda putri kuat yang diperhitungkan sebagai salah satu ganda putri top dunia yang tentunya bisa memberikan gelar-gelar juara di turnamen-turnamen resmi BWF. Selain ganda putri yang baru dipasangkan Apriani Rahayu Siti Fadia Silpa Ramadanti, kita juga masih berharap bahwasanya Indonesia bisa berprestasi dari sektor-sektor yang lain, termasuk dari sektor tunggal putri yang memang selama ini belum menampakkan atau memberikan prestasi terbaiknya. Akan tetapi dari skuad ataupun materi pemain tunggal putri yang dimiliki Platnas saat ini, sebut saja Gregoria Mariska Tunjung, sudah mulai menampakkan perkembangan performanya atau peningkatan performanya. Itu bisa kita harapkan bahwa di masa-masa akan datang Gregoria Mariska Tunjung bisa berprestasi maksimal termasuk di Indonesia Open tentunya. Selain Gregoria masih ada juga pemain muda potensial seperti Putri Kusumawardhani. Kita harapkan juga semakin lama semakin bisa memberikan permainan terbaik, performa terbaik, sekaligus menampilkan atau mempersembahkan prestasi terbaiknya. Kemudian dari sektor ganda campuran, pasca dikeluarkannya pasangan yang selama ini menjadi tumpuan harapan, menjadi andalan bagi Indonesia, yaitu pasangan Prapen Jordan Melati Daiva Oktavianti, maka untuk saat ini di Platnas tentunya harapan dibebankan kepada pasangan muda ataupun ganda campuran muda yang dimiliki Indonesia, yaitu pasangan Rivaldi Pita Ningtyas Mandari. Juga ada pasangan-pasangan yang lain seperti halnya dengan Adnan Maulana, Misal Christine Bandaso, terus ada Rehan Noval Kusharyanto dan juga Lisa Kusumawati. Kepada mereka lah tentunya kita mengharapkan prestasi-prestasi tertinggi yang akan ditorehkan di masa-masa akan datang. Terkhusus untuk pasangan Rinov Rivaldi Pita Ningtyas Mandari yang terus saat ini menjadi ganda campuran terbaik yang dimiliki Platnas, kita harapkan bahwasanya bisa masuk ke jajaran ganda campuran elit dunia dan yang terpenting lagi bisa memberikan prestasi terbaik termasuk gelar-gelar juara di turnamen-turnamen resmi BWF yang akan dipersembahkan untuk Indonesia di masa-masa yang akan datang.
Dari sektor tunggal putra, sebenarnya Indonesia memiliki materi-materi pemain yang cukup mumpuni. Dari beberapa penghuni Platnas Cipayung, 2 di antaranya yaitu Anthony Sinisuka Ginting dan juga Jonathan Christie masih bercokol di 10 besar peringkat versi BWF. Anthony Ginting kita tahu saat ini berada di peringkat ke-6, sementara Jonathan Christie berada di atasnya, yaitu di peringkat ke-7 dunia versi BWF. Namun memang kalau kita melihat dari segi prestasi yang dipersembahkan oleh andalan-andalan Indonesia dari tunggal putra, baik Anthony maupun Jonathan Christie, tentunya itu masih sangat jauh dari ekspektasi para penggemar bulu tangkis tanah air. Di tahun 2022 ini misalnya hanya Jonathan Christie yang berhasil meraih gelar juara di Swiss Open 2022, kemudian menjadi runner up di Korea Open. Setelah merebut gelar juara di Swiss Open, Jojo kembali bisa masuk final, namun hanya berhasil sebagai runner up di Korea Open. Adapun turnamen-turnamen yang dijuarai Jonathan Christie ataupun yang berhasil menyabet runner up itu hanya turnamen yang berlevel Super 500. Artinya sampai sejauh ini kita sangat mengharapkan apakah Anthony Ginting ataupun Jonathan Christie dan juga tunggal-tunggal lainnya bisa berbicara lebih banyak, berbicara lebih jauh tentunya di level-level yang lebih tinggi, misalnya di Super 750 dan juga Super 1000. Terakhir Anthony Ginting mempersembahkan juara di Indonesia Master Super 500 tahun 2020. Pasca Anthony Sinisuka Ginting meraih medali perunggu Olimpiade Tokyo, praktis tidak ada lagi pencapaian tertinggi yang bisa dipersembahkan Anthony Ginting untuk Indonesia. Dari beberapa turnamen yang diikutinya sepanjang tahun 2022 ini, Anthony Sinisuka Ginting hanya bisa maksimal menembus babak semifinal. Namun setelah 2,5 tahun puasa gelar juara, akhirnya Anthony Sinisuka Ginting kembali bisa mempersembahkan gelar juara, dan itu terjadi di Singapore Open 2022 Super 500. Di babak final, Anthony Ginting mengalahkan pemain muda Jepang yang sedang naik daun, yaitu Kodai Naraoka. Tentunya ini menjadi satu berita yang sangat menggembirakan baik bagi Anthony Ginting sendiri maupun bagi pencinta bulu tangkis tanah air. Mudah-mudahan ini adalah sinyal ataupun awal dari kebangkitan Anthony Ginting untuk kembali lagi ke performa terbaiknya, sehingga di masa-masa yang akan datang Anthony Ginting bisa mempersembahkan prestasi terbaik, prestasi tertinggi untuk Merah Putih tentunya. Dan 1 minggu sebelum Anthony Ginting meraih gelar juara di Singapura Open 2022, pemain muda Indonesia lainnya yaitu Cico Aura Dewi Wardoyo juga sempat berjaya ataupun sukses meraih gelar juara di Malaysia Masters 2022. Di babak final, Cico Aura Dewi Wardoyo mengalahkan tunggal putra dari Hong Kong yaitu Kalon Angus. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu sinyal kebangkitan dari ganda tunggal putra Indonesia ke depannya ya, baik dari Cico Aura Dewi Wardoyo maupun dari tunggal-tunggal lain seperti Anthony Ginting, Jonathan Christie, Cesar Hiren Rostabito ataupun pemain-pemain muda lainnya. Kita harapkan tentunya. Setelah kita membahas panjang lebar tentang Indonesia Open, selanjutnya kita melangkah ke turnamen berikutnya yang diadakan di Malaysia, yaitu Malaysia Open 2022. Petronas Malaysia Open 2022 adalah sebuah turnamen bulu tangkis yang
diselenggarakan atau digelar di Arena Axiata Kuala Lumpur, Malaysia, dimulai dari tanggal 28 Juni sampai dengan 3 Juli 2022 dengan prize money ataupun hadiah totalnya sekitar 675.000 US dollar atau setara dengan 10 miliar rupiah. Di gelaran Petronas Malaysia Open 2022 ini, Indonesia sendiri sukses mempersembahkan satu gelar juara melalui ganda putri pasangan Apriani Rahayu Siti Fadiasil Paramadanti dan juga satu runner up melalui ganda putra pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Adapun daftar lengkap para juara dan runner up Malaysia Open 2022 adalah sebagai berikut. Dari sektor ganda campuran, juaranya adalah pasangan Zheng Ziwei Huang Yaqiong dari Cina. Sedangkan runner-up-nya adalah pasangan Decapol Puaparanukro Sapsire Taira Tanachai dari Thailand. Skor pertandingannya sendiri adalah 21-13, 21-18. Kemudian dari sektor tunggal putra, juaranya adalah Victor Axelsen dari Denmark. Sedangkan runner-up Kento Momota dari Jepang. Dengan skor pertandingan di babak final ini 21-4 dan 21-7. Kemudian dari tunggal putri, juara adalah Ratchanok Intanong dari Thailand. Kemudian runner up Cheng Yufei dari Cina. Skor pertandingan di babak final 21-15, 13-21 dan 21-16. Sedangkan dari sektor ganda putri, juaranya tentu adalah ganda putri andalan Indonesia yang baru ditandemkan pasangan Apriani Rahayu Siti Fadiasil Paramadanti. Sedangkan runner up-nya adalah Sang Suzian Senyu dari Cina. Skor pertandingan di babak final ini 21-18, 12-21 dan 21-19. Dan yang terakhir dari sektor ganda putra, juaranya adalah ganda putra dari Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Sementara runner up-nya adalah Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dari Indonesia. Skor pertandingannya sendiri di babak final ini adalah 24-22, 16-21 dan 21-9. Kita tinggalkan Malaysia Open 2022. Selanjutnya kita beralih ke Malaysia Masters 2022. Peru Duo Malaysia Masters 2022 dilaksanakan dari tanggal 5 sampai 10 Juli di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia dengan prize money ataupun total hadiah sebesar 360.000 US dollar atau setara dengan 5,3 miliar rupiah. Di turnamen Super 500 ini sendiri, Indonesia sukses merebut 2 gelar juara melalui ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dan juga tunggal putra Cico Aura Dewi Wardoyo. Sejatinya Indonesia meloloskan 4 wakilnya di babak final Malaysia Masters 2022. Selain tunggal putra Cico Aura Dewi Wardoyo dan juga ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang sukses merebut gelar juara, sebetulnya masih ada 2 wakil Indonesia lainnya yang tampil di babak final, yaitu ganda campuran pasangan Rinov Rivaldi Vita Anindya Mentari dan juga ganda putra pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Namun kedua pasangan ini gagal mempersembahkan gelar juara untuk Indonesia. Kita tahu bahwa ganda campuran kita pasangan Rinov Rivaldi Vita Anindya Mentari harus takluk oleh ganda campuran peringkat 1 dunia dari Cina, yakni pasangan Zheng Ziwei Huang Yaqiong. Rinov Vita harus menyerah 2 set langsung dengan skor 17-21 dan 12-21. Sementara ganda putra Indonesia yang
merebut atau mempersembahkan posisi runner up adalah pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan yang kita tahu di babak final harus berjibaku dengan juniornya sesama pemain pelatnas, yaitu pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Pasangan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan harus menyerah 2 set langsung dari Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dengan skor 12-21 dan 19-21. Sementara ganda putri Indonesia yang sebelumnya meraih gelar juara Malaysia Open 2022, pasangan Apriani Rahayu Siti Fadia Silpa Ramadanti gagal melangkah lebih jauh di turnamen Super 500 ini setelah kalah di babak perempat final oleh ganda putri andalan tuan rumah Malaysia, yaitu pasangan Pirlitan Tina Muralitaran. Adapun daftar lengkap para juara dan runner-up Pero 2 Malaysia Masters 2022 adalah sebagai berikut. Yang pertama dari sektor tunggal putri, juaranya adalah An Se-yang dari Korea, sedangkan runner-up-nya Cheng Yufei dari Cina. Di partai final ini An Se-yang mengalahkan Cheng Yufei dengan skor 21-17 dan 21-15. Kemudian dari sektor tunggal putra, juaranya adalah Aura Dewi Wardoyo, tentunya dari Indonesia, sedangkan runner-up-nya Engkalon Angus dari Hong Kong. Di partai final, Cico menang 2 set langsung atas Engkalon Angus dengan skor 22-20 dan 21-15. Kemudian dari ganda putri, juaranya adalah pasangan Cheng Qingcheng Jia Yipang dari Cina, sedangkan runner-up-nya pasangan Nami Matsuyama Chiharushida dari Jepang. Di partai final, Cheng Qingcheng Jia Yipang mengalahkan Nami Matsuyama Chiharushida dengan skor 21-11 dan 21-12. Kemudian dari sektor ganda campuran, juaranya adalah Zheng Ziwei Huang Yaqiong dari Cina, sedangkan runner-up-nya adalah Rinov Rivaldi Pitahanintias Mentari dari Indonesia tentunya. Di babak final ini Rinov Rivaldi Pitahanintias Mentari kalah 2 set langsung dengan skor 17-21 dan 12-21. Dan yang terakhir dari sektor ganda putra, juara dan runner-up-nya masing-masing dari Indonesia, yakni pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto sebagai juara, sedangkan runner-up-nya adalah Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Di partai final ini Fajar Alfian Rian Ardianto menang 2 set langsung dengan skor 21-12 dan 21-19. Dari Pero 2 Malaysia Open 2022, selanjutnya kita melangkah ke turnamen terakhir yang akan kita bahas di konten kali ini, yaitu Singapura Terbuka 2022. Singapura Open 2022 merupakan turnamen Super 500 yang digelar dari tanggal 12 hingga 17 Juli 2022 di Indoor Stadium Singapura dengan prize money atau hadiah total sebesar 370.000 US dollar atau setara dengan 5,5 miliar rupiah. Setelah sebelumnya Indonesia sukses merebut 2 gelar juara di Pero 2 Malaysia Masters Open 2022, selanjutnya di turnamen Singapura Open 2022, Indonesia kembali melanjutkan dominasinya dengan menggondol 3 gelar juara sekaligus, yakni 1 dari ganda putri melalui pasangan Apriani Rahayu Siti Fadia Silpa Ramadanti, kemudian dari ganda putra pasangan Leo Roli Karnando Daniel Martin, dan juga tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting. Selain berhasil merebut 3 gelar juara, Indonesia juga menciptakan satu rekor fenomenal di turnamen Singapura Open 2022, yaitu dari sektor ganda putra.
Indonesia sukses menciptakan All Indonesian Semifinals, di mana di babak 4 besar ada 4 ganda putra Indonesia yang tampil untuk memperebutkan dua tiket final masing-masing. Pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, pasangan Muhammad Reza Fahlevi Sabar Karyaman Gutama, kemudian pasangan Leo Rolikan Nando Daniel Martin, serta pasangan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan. Adapun daftar lengkap para juara dan runner-up Singapore Open Super 500 2022 adalah sebagai berikut. Dari sektor tunggal putri, juara adalah Pusarla P. Sindhu dari India, kemudian runner-up-nya adalah Wan Xi dari Cina. Skor pertandingan di babak final ini 21-9, 11-21, dan 21-15. Kemudian dari sektor ganda campuran, juara adalah pasangan Dechapol Puaparanukroh Sapsire Taira Tanachai dari Thailand, sedangkan runner-up-nya adalah pasangan Wang Yiliu Wang Dongping dari Cina. Skor pertandingan di babak final ini adalah 21-12 dan 21-17. Selanjutnya dari sektor ganda putri, juara adalah pasangan Apriani Rahayu Siti Padiasil Paramadanti, tentunya dari Indonesia. Sedangkan runner-up-nya adalah Zhang Suzian Senyu dari Cina. Skor akhir di pertandingan babak final ini adalah 21-14, 21-17 untuk Apriani Siti Fadia. Selanjutnya dari sektor ganda putra, juara dan runner-up-nya adalah masing-masing dari Indonesia, yakni pasangan Leo Rolikan Nando Daniel Martin tampil sebagai juara, sedangkan runner-up-nya adalah pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Leo Rolikan Nando Daniel Martin menang 3 set di babak final ini dengan skor 9-21, 21-14, dan 21-16. Selanjutnya yang terakhir dari sektor tunggal putra, juaranya adalah Anthony Sinisuka Ginting dari Indonesia, sedangkan runner-up-nya adalah Kodai Naraoka dari Jepan. Anthony Sinisuka Ginting menang 2 set langsung di babak final ini dengan skor 21-13, 21-17. Turnamen yang digelar di Asia Tenggara, Indonesia secara keseluruhan merebut 7 gelar juara dan 6 posisi runner-up. 7 gelar juara yang dipersembahkan oleh tim Merah Putih masing-masing didapatkan di Indonesia Masters 2022 melalui ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Kemudian dari turnamen Malaysia Open 2022 melalui ganda putri Apriani Rahayu Siti Padiasil Paramadanti. Selanjutnya dari Malaysia Masters 2022, Indonesia mempersembahkan 2 gelar juara melalui ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dan juga tunggal putra Cico Aura Dewi Wardoyo. Kemudian dari Singapore Open 2022, Indonesia merebut 3 gelar juara masing-masing dari ganda putri Siti Padiasil Paramadanti Apriani Rahayu, kemudian ganda putra Leo Rolikan Nando Daniel Martin, dan tentunya tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting. Selanjutnya 6 runner-up yang dipersembahkan oleh pemain-pemain Indonesia masing-masing didapatkan di Thailand Open 2022 melalui ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Kemudian di Indonesia Masters 2022 satu posisi runner-up dipersembahkan oleh Apriani Rahayu Siti Padiasil Paramadanti. Selanjutnya di Malaysia Open kembali Indonesia mendapatkan posisi satu runner-up, yaitu melalui pasangan ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Kemudian dari Malaysia Masters 2022 ada 2 posisi runner-up yang dipersembahkan Indonesia, yaitu melalui ganda campuran Rino Frivaldi Pita Hanintias Mentari dan juga ganda putra Hendra Setiawan Muhammad Ahsan. Dan yang terakhir dari turnamen Singapore Open 2022, Indonesia berhasil juga mempersembahkan 1 runner-up melalui ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Secara keseluruhan ganda putra Indonesia, pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto
serta ganda putri pasangan Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti menjadi penyumbang gelar terbanyak bagi Indonesia dari beberapa turnamen yang dilaksanakan di kawasan Asia Tenggara, mulai dari Thailand Open, Indonesia Masters, Indonesia Open, Malaysia Open, Malaysia Masters, dan Singapore Open. Dalam Tour Asia Tenggara, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto tercatat mempersembahkan 2 gelar juara bagi Indonesia, yakni juara di Indonesia Masters 2022 dan juara Malaysia Masters 2022, serta runner-up di gelaran Thailand Open, kemudian runner-up juga di Malaysia Open 2022, serta yang terakhir di gelaran Singapore Open 2022. Sebelumnya, pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto juga menorehkan prestasi gemilang sebagai juara di Swiss Open serta runner-up di Korea Open 2022. Sementara pasangan yang baru saja ditandemkan, ganda putri Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti, mempersembahkan 2 gelar juara bagi Indonesia, yakni juara Malaysia Open 2022 serta juara Singapore Open 2022, serta 1 runner-up yakni di Indonesia Master 2022. Pemain-pemain lain yang juga memberikan gelar bagi Indonesia diantaranya ganda muda pasangan Leo Rolly Karnando Daniel Martin yang menjuarai turnamen Singapore Open 2022 Super 500, kemudian tunggal putra andalan Indonesia Anthony Sinisuka Ginting yang juga meraih gelar juara di turnamen Singapore Open 2022, serta tunggal putra muda Indonesia Cico Aura Dwi Wardoyo yang berhasil merengkuh raihan juara di turnamen Malaysia Master 2022. Sementara itu ganda veteran Indonesia pasangan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan sukses mempersembahkan runner-up bagi Indonesia di gelaran Malaysia Masters 2022. Di babak final, Hendra Ahsan dikalahkan sesama rekan senegaranya, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Runner-up juga dipersembahkan oleh ganda campuran pasangan Rinov Rivaldi Vita Hanintias Mentari. Di luar turnamen Tour Asia Tenggara, beberapa pemain Indonesia juga sukses menorehkan prestasi gemilang. Sebut saja ganda putra muda Indonesia pasangan Pramudia Kusumawardana Yeremia Erik Rambitan yang berhasil merebut medali emas di kejuaraan Asia 2022 yang berlangsung di Thailand. Kemudian ada juga ganda putra muda lainnya pasangan Leo Rolly Karnando Daniel Martin yang berhasil merebut medali emas pada gelaran SEA Games Vietnam yang lalu. Begitu juga dengan ganda putri yang baru saja dipasangkan Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti yang berhasil meraih medali emas SEA Games Vietnam 2022. Prestasi tak kalah mentereng juga ditorehkan oleh ganda putra lainnya pasangan muda Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana yang tampil sebagai juara All England tahun 2022. Di partai final, Sohibul Fikri Bagas Maulana mengalahkan seniornya pasangan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan. Kita harapkan bagi pemain-pemain yang meredup di tahun 2022 ini, sebut saja ganda putra nomor 1 dunia saat ini pasangan Kevin Sanjaya Sukamuljo Marcus Fernaldi Gideon kembali bisa memperlihatkan tajinya di masa-masa yang akan datang. Begitu juga dengan tunggal putri, mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang ada pemain tunggal putri dari Indonesia yang bisa naik podium sekaligus mempersembahkan prestasi tertinggi bagi Merah Putih, seperti misalnya Gregoria Mariska Tunjung yang sudah mulai menampakkan penampilan terbaiknya di beberapa turnamen-turnamen terakhir yang diikutinya. Begitu juga dengan pemain muda tunggal putri Putri Kusumawardani, mudah-mudahan bisa memberikan prestasi terbaik bagi Indonesia tentunya. Begitu juga dengan tunggal putra andalan Indonesia Jonathan Christie
yang pernah membawa harum nama bangsa Indonesia dengan meraih medali emas Asian Games di Jakarta. Selain juara Swiss Open dan runner-up Korea Masters 2022, kita harapkan ke depannya Jonathan Christie bisa berprestasi lebih tinggi, tentunya di turnamen-turnamen yang berlevel lebih tinggi seperti di turnamen level 750, begitu juga di turnamen level 1000. Jaya terus bulu tangkis Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Nantikan kembali video-video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Salam Aku Badminton.